untuk belanja lembur untuk PNS di sini. Jadi yang harus diperhatikan oleh PPK yang pertama, bukti pertanggungjawaban terdiri dari harus ada surat tugas, surat perintah tugas untuk lembur dari pimpinan kepada bawahan ya. Yang kedua, daftar hadir lembur. Yang ketiga, daftar pembayaran dilampirkan dengan SSP di PPh 21. Terus yang berikutnya di sini kwitansi pembayaran. Yang harus diperhatikan oleh PPK terkait dengan verifikasi pembayaran lembur di sini yang pertama, pegawai negeri sipil dapat diperintahkan melakukan kerja lembur jika diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak di luar jam kerja. Jadi jika tugas-tugas kedinasan yang sifatnya harus cepat selesai atau deadline-nya harus dipercepat, maka tidak dapat dilaksanakan di jam normal jam kerja, maka di luar jam kerja, maka harus dikenakan lembur ya. Berikutnya, perintah kerja lembur dikeluarkan oleh kepala SKPD ya, Satuan Kerja, dalam bentuk surat perintah kerja lembur ya. Berikutnya di sini surat perintah kerja lembur dapat dibuat untuk hari-hari tertentu saat PNS melakukan kerja lembur. Jadi ketika pekerjaan lembur telah dilaksanakan, suratnya bisa dikeluarkan. Berikutnya di sini surat perintah kerja lembur sekurang-kurangnya memuat, yang pertama di sini nama PNS yang diperintahkan, terus golongan ruang, NIK, tanggal pelaksanaan kerja lembur, lamanya waktu pekerjaan lembur tersebut, terus nama pekerjaan lembur harus dijelaskan juga dalam surat perintah. Terus yang terakhir di sini tanggal dan nomor surat. Saya yakin semua sudah pada tahu. Untuk daftar hadir lembur di sini mencakup nama pegawai yang mengerjakan lembur, bulan dan tanggal pelaksanaan pekerjaan lembur, jam. Karena di sini lembur tuh kita dihitung berdasarkan jam. Saya rasa semua sudah pada tahu. Daftar hadir lembur harus mengetahui kepala SKPD ya. Jadi di bawahnya harus ditandatangani oleh pimpinan. Daftar hadir mencantumkan judul dari pekerjaan lembur dan waktu kerja lembur pada hari kerja paling banyak selama 3 jam. Jadi satu hari itu kita hanya maksimal pekerjaan lemburnya dihitung, diakui hanya 3 jam ya, teman-teman. Dan 3 jam dalam satu hari dan 14 jam dalam satu minggu. Jadi kita tidak diperkenankan menghitung lembur di atas 14 jam dalam satu minggu dan di atas 3 jam dalam satu hari. Maksimal hanya 3 jam dalam satu hari dan 14 jam dalam satu minggu. Untuk pembayaran di sini besaran uang lembur untuk tiap-tiap jam penuh kerja lembur bagi PNS adalah sesuai dengan yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, bupati maupun wali kota dalam standar satuan harga ya. Jadi saya rasa semua daerah sudah sama, karena untuk lembur ini jam dan harga satuannya ditetapkan melalui peraturan Presiden nomor 33 Perpres 33. Jadi saya rasa semua sudah tahu nilainya berapa, tidak perlu saya jelaskan lagi. Pemberian uang lembur pada hari kerja libur dihitung sebesar 2 kali lipat ya, 200%. Jadi kalau kita lembur di hari kerja, satu hari hanya 3 jam maksimal. Tapi kalau kita lembur di hari libur, kita bisa satu hari dikali 2 kali lipat, jadi 6 jam ya, dihitung 2 kali lipat, 200%. Pegawai yang melaksanakan kerja lembur paling kurang 2 jam berturut-turut diberikan uang makan lembur yang besarannya ditetapkan sesuai dengan standar yang sudah ada ya. Jadi itu juga sudah ada dalam Perpres 33. Masing-masing daerah hanya mengikuti. Pembayaran uang lembur didasarkan pada daftar hadir lembur pegawai ya. Jadi satuan jamnya, satuan hariannya harus sesuai dengan daftar hadir ya. Jika yang bersangkutan tidak hadir dalam beberapa waktu, maka harus disesuaikan juga. Ada potongan dan lain-lain. Misalnya pada saat pekerjaan lembur yang bersangkutan diperintahkan lagi untuk melaksanakan perjalanan dinas selama
1 atau 2 hari, maka dalam daftar hadirnya juga harus dipotong ya, disesuaikan. Uang lembur dan uang makan lembur dibayarkan sebulan sekali, paling cepat pada awal bulan berikutnya. Kalau di tempat kami biasanya kita pekerjaannya selesai baru kita bayarkan. Khusus untuk lembur bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan ya, karena di Desember kan dia beda kan, dia ada tutup buku, jadi kita bayarkan sebelum akhir bulan. Biasanya sebelum Natal atau setelah Natal sebelum tahun baru. Permintaan pembayaran uang lembur dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus. Jadi kalau di kami itu misalnya kita susun laporan keuangan Pemda ya, jadi konsolidasian itu kita kerja dari Januari, nanti bulan Maret baru kita minta, karena kan range waktunya kan batas LK kan hanya sampai bulan Maret, jadi Maret baru kita, April baru kita minta atas 3 bulan itu. Permintaan pembayaran uang lembur dapat diajukan untuk beberapa bulan. Yang berikutnya di sini, daftar pembayaran juga mencantumkan nama peserta dan tanda tangan bendahara serta pengguna anggaran atau pimpinan. Yang terakhir di sini, jumlah pembayaran dihitung dan divalidasi berdasarkan daftar pembayaran yang telah ditandatangani oleh penerima uang lembur. Terkait dengan pajak di sini, saya yakin teman-teman sudah paham, karena untuk terkait penghasilan dia dikenakan PPh 21 ya, jadi tidak perlu kita bahas lagi di sini. Terus jenis-jenisnya juga sama, golongan 4 15, golongan 3 5%, dan golongan 2 tidak dikenakan. Berikutnya kita masuk pada belanja sewa ya. Jadi sewa peralatan dan mesin di sini. Jadi belanja sewa peralatan dan mesin diantaranya ada sewa kendaraan berat, kendaraan untuk perorangan, penumpang, belanja sewa mebel, terus belanja sewa peralatan studio, misalnya ada kegiatan hajatan besar atau misalnya 17 Agustus dan lain-lain. Terkait dengan belanja sewa, hal-hal yang harus diperhatikan oleh PPK dalam melaksanakan verifikasi di sini. Yang pertama, ada bukti pertanggungjawaban di sini. Untuk bukti pertanggungjawaban di sini, kwitansi sewa untuk biaya sewa sampai dengan 50 juta. Yang kedua di sini, jika sewanya di atas 50 juta, wajib SPK sama. Terus harus ada fotokopi SIM dan STNK bagi untuk sewa kendaraan misalnya, dan dokumen motor laut untuk sewa kendaraan laut ya. Jadi jika misalnya kalau di kami itu kita sewa kendaraan laut, misalnya jika kita mau ada kegiatan di kecamatan, karena daerah kami ini kan daerah kepulauan, jadi untuk sewa kendaraan laut di sini kita biasanya ada di beberapa SKPD. Terus untuk SSP-nya di sini karena sewa maka dia menggunakan PPh 23 ya. Dan yang terakhir di sini ada kwitansi. Untuk verifikasi, hal yang harus diperhatikan oleh PPK di sini yang pertama, rincian sewa disesuaikan dengan rincian dalam DPA. Jadi tidak boleh sewa itu nilainya di luar yang ada di dalam DPA ya. Jadi kita belanja sesuai yang ada dalam di DPA kita, jangan sampai melebihi itu. Jumlah pembayaran dihitung dan divalidasi berdasarkan jumlah yang tercantum dalam faktur pembayaran jika 50 juta dan di atas 50 juta SPK ya. Jadi jumlah pembayaran dihitung dan divalidasi berdasarkan jumlah yang tercantum dalam faktur maupun SPK jika di atas 50 juta. Yang terakhir di sini kwitansi. Kwitansi di sini harus memperhatikan tanggal sewa. Di kwitansinya harus jelas tanggal sewanya tanggal berapa. Uraian pembayarannya harus menjelaskan tentang, di uraian di kwitansi itu harus menjelaskan tentang lamanya waktu sewa ya, lamanya waktu sewa kendaraan tersebut serta harga satuan sewa ya. Jadi misalnya sewa motor laut atau sewa mobil selama dan dengan harga satuannya per harinya berapa. Terus ada nama pengemudi atau nama pihak yang memberi sewa kendaraan. Untuk yang di atas 50 juta di sini menggunakan SPK, saya rasa sama dengan SPK yang lain.
tidak perlu saya jelaskan. Kwitansi juga saya rasa sama di sini, cuma dia menggunakan PPh untuk pajaknya, dia PPh 23. Jika nilainya di atas 5 juta menggunakan meterai 10.000, saya rasa sama, tidak perlu kita bicarakan ini. PPh 23 di sini potongannya 2% ya teman-teman. Untuk yang di atas 1 juta karena potongan 2%. Itu kalau sewa kendaraan ya. Jika untuk sewa gedung di sini beda lagi. Jadi sifatnya kasuistis ya. Misalnya kalau sewa gedung, misalnya jika ada kegiatan rapat atau apa-apa yang dilaksanakan, misalnya kita sewa aula, misalnya ada kegiatan menggunakan jumlah peserta yang lumayan banyak, maka mungkin untuk memerlukan aula yang besar biasanya disewa di hotel-hotel ya, kegiatan di hotel kita sewa biasanya di situ. Terkait dengan belanja-belanja itu, PPK wajib memperhatikan yang pertama di sini bukti pertanggungjawaban di sini. Untuk sewa biasanya kalau 50 juta sama, kalau di atas 50 juta juga SPK. Terus untuk SSP-nya PPh final dan kwitansi pembayaran. Untuk verifikasi di sini disesuaikan dengan DPA ya. Jangan sampai belanja di atas DPA, nanti itu susah, nanti pusing. Kalau belanjanya uangnya di DPA cuma sekian, kita belanjanya sekian, di atas itu nanti pusing. Jumlah pembayaran dihitung dan divalidasi berdasarkan jumlah yang tercantum dalam faktur untuk pembayaran. Jika 50 juta di atas 50 pakai SPK ya, jadi sama. Kwitansi juga sama seperti kwitansi sewa yang tadi, sewa kendaraan sudah saya jelaskan, sama. Untuk sewa gedung di sini dia dikenakan PPh final sebesar 10% untuk belanja di atas 1 juta. Berikutnya lagi di sini teman-teman terkait dengan pemeliharaan ya. Jadi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, misalnya pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan komputer, pemeliharaan lain. Jika dilaksanakan, saya yakin teman-teman sudah paham. Dan setiap SKPD pasti ada pemeliharaan. Jika dilaksanakan maka PPK wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama di sini untuk pemeliharaan belanja alat angkutan darat bermotor atau kendaraan roda 2. Terus ada di sini pemeliharaan alat rumah tangga, mebel, pemeliharaan alat kantor dan alat-alat pembersih. Yang pertama di sini untuk belanja pemeliharaan untuk yang 50 juta dia standar seperti biasa, yang di atas 50 juta SPK. Terus pemeliharaan juga dia menggunakan PPh 23. Berikutnya kwitansi pembayaran. Namun untuk pemeliharaan kendaraan di sini, kalau pembelian suku cadang juga harus dia dikenakan PPN dan PPh 22 ya teman-teman. Karena itu ya mirip-mirip pengadaan ya. Jika suku cadangnya nilainya lumayan besar, dikenakan PPN dan PPh 22. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam verifikasi dokumen terkait oleh PPK. Yang pertama di sini rincian belanja disesuaikan dengan DPA, sama kayak tadi. Yang kedua, jumlah pembayaran dihitung dan divalidasi berdasarkan jumlah yang tercantum dalam faktur pembayaran SPK. Jadi untuk 50 juta faktur biasa, di atas 50 juta pakai SPK, itu standar. Kwitansi sama, SPK sama, tidak perlu saya jelaskan. Nanti buku ini akan saya bagikan ke teman-teman, linknya saya taruh di deskripsi, silakan di download buku pedoman petunjuk verifikasi. Terkait dengan pajaknya di sini untuk pengenaan PPN di atas belanja 2 juta sama, pengenaan PPN 11% dan PPh 23 sebesar 3,65 untuk belanja di atas 2 juta.
Berikutnya di sini perjalanan dinas ya teman-teman. Saya rasa semua sudah pada tahu untuk perjalanan dinas apa-apa yang harus kita pertanggungjawabkan ya. Jadi kalau perjalanan dinas di sini ada dibagi menjadi dua, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota ya. Kalau dalam kota nih, dalam daerah. Bukti pertanggungjawabannya ya sama ya. Jadi ada surat perintah tugas, lembar perjalanan dinas lembar 1 dan 2, SPD-nya kan. Terus ada surat undangan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Jika perjalanan dinas yang sifatnya kita melaksanakan pekerjaan rutin, misalnya kayak kami di akuntansi biasanya kita finalisasi laporan keuangan audited di kantor BPK, maka itu mungkin kita tidak menggunakan surat undangan lagi. Biasanya kita langsung berangkat saja, ataupun penyampaian dokumen berupa rancangan peraturan APBD ke provinsi dan lain-lain, itu tidak memerlukan surat undangan. Tapi kalau untuk kegiatan yang sifatnya sosialisasi BIMTEK harus ada surat undangan. Terus rincian pembayaran dan standar ya, tiket serta boarding pass. Di sini masih kurangnya harus ada bukti. Ada lagi di bawah sini. Apabila menggunakan tiket atas nama orang lain, maka pengguna tiket harus menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa tiket tersebut tidak atas nama tiket pengguna tiket dengan meterai 10.000. Ini sifatnya kasuistis ya. Jadi ada beberapa kasus, misalnya seorang PNS diperintahkan untuk melaksanakan perjalanan dinas, namun di saat yang bersamaan misalnya ada kegiatan besar lainnya, jadi biasanya itu tiket pesawat itu dia full ya, tidak mendapatkan seat, jadi ada orang yang batal berangkat, sudah kita pakai tiketnya untuk berangkat. Nah itu kasuistis. Jadi kalau jika terjadi kayak gitu, maka pertanggungjawabannya harus kita pakai surat pernyataan dengan meterai. Terus ada sewa kendaraan, saya yakin semua sudah tahu. Terus harus kita buktikan dengan bukti sewa kendaraan, STNK mobil dan lain-lain, dan kwitansi. Di sini kayaknya ada kurang ini. Bukti penginapan, akomodasi juga, bil hotel dan lain-lain. Hal yang harus diperhatikan dalam verifikasi dokumen untuk terkait dengan perjalanan dinas, di sini juga pejabat di luar pemerintah menggunakan surat yang dikeluarkan oleh instansi induk. Jadi misalnya jika ada kegiatan di daerah kami, terus narasumbernya dari luar, dari kementerian misalnya, datang di sini, tapi perjalanan dinasnya kita yang tanggung, mereka datang ke sini, maka dia membutuhkan surat tugas yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan. Yang kedua di sini pejabat yang menandatangani surat di sini, kalau untuk eselon 2 ditandatangani oleh wali kota atau bupati. Kalau eselon 3 dan 4 ditandatangani oleh pimpinan SKPD. Terus untuk yang non struktural, staff dan non PNS juga diperintahkan surat tugasnya dikeluarkan oleh kepala SKPD. Tapi kalau non PNS biasanya kita tidak pernah memerintahkan mereka melaksanakan perjalanan dinas. Mereka hanya jadi pendampingnya. Jadi yang diperintahkan itu PNS, jadi namanya diikut sertakan aja dalam surat tugas. Tapi kalau yang bersangkutan sendiri non PNS kayaknya tidak pernah. Terus untuk pejabat yang menandatangani lembar perjalanan dinasnya, di sini eselon 2 ditandatangani oleh sekretaris daerah, eselon 3 dan 4 ditandatangani oleh kepala SKPD, sama juga kayak tadi. Surat tugas harus mencantumkan nama, NIP, golongan, dan jabatan pegawai yang diperintahkan. Terus tujuan perjalanan dinasnya ke daerah mana, tempat, nama, provinsi, tujuan perjalanan dinas, terus lama hari perjalanan dinas, dan nomor dan tanggal perjalanan dinas. Karena nomor dan tanggal perjalanan dinas juga digunakan oleh bendahara untuk menghitung pembayaran hari yang jadi berapa lama, berapa hari, dihitung dari tanggal perjalanan dinas. SPPD lembar 1 di sini, kalau SPD lembar 1 mencantumkan nama, NIP, golongan, tujuan perjalanan, nama dan tempat, nama provinsi tujuan perjalanan, lamanya, kode anggaran yang menjadi beban,
nomor dan tanggal perjalanan, terus nama dan NIP pengikut bila perjalanan dinas dilaksanakan lebih dari satu pegawai. Untuk lembar 2 juga di sini mencantumkan tanggal berangkat, tanggal kembali, nama dan jabatan pejabat tujuan, tanda tangan dan cap pimpinan SKPD maupun pejabat yang menunjuk ya. Berikutnya di sini SPD lembar 2 asli untuk masing-masing pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas. Untuk perincian pembayaran juga harus diperhatikannya di sini. Yang pertama, jumlah pembayaran didasarkan pada pada satuan pembayaran yang diatur dalam SK. Jadi jumlah pembayarannya juga terkait dengan uang harian, transport, akomodasi dan lain-lain juga harus dia mengikuti SK penetapan standar biaya yang kita induknya itu kita berpedoman pada Perpres 33 ya. Jumlah hari perjalanan dinas disesuaikan dengan lamanya perjalanan atau dana yang tersedia. Jadi proses perjalanan dinas juga harus dilaksanakan mengikuti jumlah anggaran yang tersedia di DPA kita ya teman-teman. Jangan sampai anggarannya tidak tersedia, namun kita ngotot untuk melaksanakan kegiatan perjalanan dinas. Meskipun kegiatan itu sifatnya penting, namun kita juga harus melihat anggaran yang tersedia. Berikutnya di sini tanda tangan nama penerima, bendahara pengeluaran dan pengguna anggaran ini standar. Terus berikutnya jumlah uang yang ditetapkan dan jumlah uang yang dibayarkan. Terus yang berikutnya lagi tanggal dan nomor SPD-nya harus diperhatikan oleh PPK pada saat verifikasi. Tanggal pembayaran diisi dengan tanggal keluarnya SP2D. Perincian pembayaran harus diuraikan. Yang pertama di sini dalam perincian pembayarannya itu harus ada menjelaskan biaya tiket PP-nya, terus uang hariannya, biaya penginapannya. Untuk eselon 2 di sini ada uang representasi, terus sewa kendaraan ya, bagi pejabat negara. Untuk tiket dan boarding pass, saya rasa standar semua sudah tahu, tidak perlu kita bicarakan itu di sini. Semua yang sudah melaksanakan perjalanan saya yakin tahu. Kwitansi, rata-rata kwitansi di setiap belanja sama. Ini lagi belanja kontribusi kegiatan. Jadi kalau ada kegiatan diklat misalnya yang kita harus membayar uang kontribusi kepada panitia misalnya, pada saat diverifikasi oleh PPK wajib memperhatikan yang pertama di sini bukti pembayaran kontribusinya harus jelas, surat undangan untuk kegiatan BIMTEK-nya harus ada atau diklat ya, terus kwitansi. Untuk verifikasi di sini harus dia mencantumkan nama pelaksana kegiatannya, panitianya, terus nama peserta kegiatan atau yang PNS yang bersangkutan yang mengikuti kegiatan tersebut, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, jumlah uang kontribusinya, nama kegiatan atau BIMTEK atau diklat. Dia dalam bukti kontribusi harus menjelaskan itu ya teman-teman. Kwitansi saya rasa sama, tidak perlu saya bicarakan itu. Untuk perjalanan dinas dalam kota ya mirip-mirip luar kota lah, cuma pokoknya perjalanannya sama, cuma mungkin kalau dalam kota tidak ada akomodasi, paling harian transportasi itu aja. Kalau di kami ini karena daerah kepulauan, kalau perjalanan dalam kota juga ada pakai tiket PP ya, karena kita transportasinya kita misalnya kalau ke kecamatan ya kita menggunakan kendaraan laut ya teman-teman. Berarti juga ada akomodasi juga. Cuma kalau saya sih pribadi saya jarang melaksanakan perjalanan dinas dalam kota ya, dalam daerah. Untuk verifikasi di sini sama kayak perjalanan dinas biasa.
Nanti saya kasih link untuk buku pedoman ini, teman-teman silakan download di deskripsi ya teman-teman. Mungkin itu saja beberapa hal terkait dengan teknis verifikasi bukti belanja yang telah disusun dalam bentuk buku pedoman oleh pimpinan kami. Ini merupakan bagian dari proyek perubahan yang sedang beliau susun pada diklat kepemimpinan tingkat 2 yang sedang diikuti oleh beliau. Jangan lupa untuk nanti link dari buku pedoman akan saya taruh di deskripsi video ini. Jangan lupa di download untuk dibaca. Yang terakhir, jangan lupa like dan subscribe untuk membantu kami dalam membangun channel ini.